Ini petani yang sekitar sini sudah memanfaatkan polanya Pak Heri belum? Sudah mulai. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, karena ada bantuan sapi, pupuk kandang dari sapi dipakai itu sini. dipakai ke sini. Tapi IP-nya sudah berapa daerah sini? IP masih 300. Oh, masih sebagian. Padahal ngandalin air hujan juga ini ya? Di 16 itu loh Pak. Setara dengan Impari 16. Iya. Ini IP 400. Cuman ini lebih pendek. Oh, Saya perhatikan umurnya lebih pendek. berapa? 90 hari sudah panen. Setelah semai apa setelah tanam? Setelah tanam. HST ya. HST. Semai kan kita memang di luar schedule yang kita Di ini. luar berapa hari umur semai? Umur semai 18 hari. 18 ini. Ya, 18 kalau. Ini pakai jarak waktu antara panen ke tanam lagi berapa hari? Paling kita maksimal 7 hari. Oke. Maksimal 7 hari. Pernah Tapi dilakukan yang jelas subur gitu aja. Iya. Ini petani yang sekitar sini sudah memanfaatkan polanya Pak Heri belum? Sudah mulai. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, karena ada bantuan sapi, pupuk kandang dari sapi dipakai itu sini. dipakai ke sini. Tapi Ini IP-nya mulai. sudah berapa daerah sini? IP masih 300. Oh, masih tiga. sebagian. Padahal ngandalin air hujan juga ini ya, irigasi kecil kan? Irigasi nggak ada Pak kalau hujan tok. Jadi di desa Jagan Kecamatan Pendosari ini, di sekitar lokasinya Pak Heri, petani-petani sini walaupun mengandalkan air hujan, tapi setahun 3 kali Ada sumurnya. pakai sumur submersible. Rata-rata kedalaman berapa sumur sini? Sekitaran sini antara 80 sampai 100. 80 sampai 100 meter. Jadi di sini tinggal naikkan satu langkah lagi, dengan sumur itu bisa IP 400. Iya. Jadi biaya mulai dari tanam sampai panen kalau mengandalkan sumur submersible di lahan kering itu perlu biaya listrik. Biaya listriknya satu musim kalau 1 hektar itu sekitar 2,4 juta. Kalau 2 hektar 4,5 juta. Sehingga total kalau di daerah sini Jagan Pendosari ini nanam padi satu musim biaya totalnya hampir 15 juta. Tetapi biaya segitu itu dikompensasi dengan hasil panen, produktivitas bisa 9 ton, gabah kering panen harganya bagus 4.800 per kilo. Sehingga hasilnya bersih itu sekitar 50-45 juta, bersihnya ya 30-an lah juta, minimal 25 dapat itu. Nah ini bagus. Nah di tempat lain seandainya ini biaya hasil panen 7 ton kali 4 28 ya tetap masih tutup kan? Masih di atas seminim-minimnya hasil. Nggak rugi Pak. Nggak rugi. Di atas 15 juta lah dapat gitu. Jadi intinya apa? Ini contoh-contoh bagus. Daerah lahan kering pun kalau di tempat lain itu setahun paling sekali ngandalin hujan, lagi turun udah langsung tanam. Setelah nggak ada air udah berhenti. Nah kalau di sini lahan kering tak ada hujan, pinggir-pinggir hutan tuh kelihatan. Nah, itu pakai sumur submersible. Bareng-bareng satu sumur melayani berapa rata-rata berapa hektar sini? Kalau plus Kedalaman tampungan 60, itu sekitar 2 hektar. Kalau tanpa tampungan itu antara 7.000 sampai 8.000 meter. Artinya patok sini 4 hektar ya. Patok sini 4.000 meter. 2 patok. Ya. Satu sumur untuk 2 patok. Enaknya pakai tampungan kalau gitu. Iya. Pernah ngitung Pak Heri biaya untuk sumur submersible itu satu musim berapa juta? Biaya listriknya. Kalau dari kami, satu bulannya 1,5 juta. Ya, jadi Untuk 4,5 ya 3 musim. 4,5 bulan. satu musim 4,5. 4,5 juta. Nah itu kalau kita perhitungkan di musim kemarau kan angka itu tidak terlalu signifikan dengan hasil yang kita dapatkan. Karena pada saat musim kemarau kan harga gabah cenderung tinggi, produktivitasnya juga bagus. Jadi masih tetap untung ya petani. Masih. Pernah ngitung berapa rupiah di saat kemarau di sini petani nanam padi dengan biaya listrik untuk airnya itu sampai 4,5 juta. Oh ya, Per hektar. per hektarnya. Kalau per hektar kan anggap biaya pada totali ya per hektar itu sekitar 15 karena memang ada Bersih tambahan ya keuntungan bersih 15 juta di bukan sini. biaya. Oh biayanya 15 juta 15. satu musim mulai Satu dari musim. tanam sampai panen musim Ya. kemarau dengan airnya bayar listrik submersible gitu ya. Sekitar 14-15. Kalau hasilnya di sini berapa ton per hektar rata-rata?
di sini Prediksi. di kisaran 9 ton musim kemarau bisa Gabah kering, Panen. kering panen. gabah kering panen 9 ton. Harga gabah kering panen berapa Pak Kadis ini? Untuk saat ini 48, 49. Wih, bagus sekali. Ya. Kalikan Pak, 48 kalikan itu. Kisaran hitungan kita rata-rata 45 sampai 50 juta, Pak. Ah, udah dapat 30 juta lah gitu ya, ya. sekitaran seperti yang itu. di- Jadi Tegal Sari minim juga. 25 35 juta bersih lah. Iya. Dipotong biaya produksi satu musim, di musim kemarau 15 juta di sini. Iya. Zero waste. 3 rumus mata kuliah siang ini dari Pak Heri ITB IP 400 Integrated Farming Zero Waste. Nanti apalagi mungkin integrasi vertikal karena dari persemaian, budidaya, penggilingan, pasar terintegrasi dengan konsep-konsep seperti ini dalam wadah korporasi. Petani semakin hebat, bertani itu keren. Yen tadi bilang kalau di secara umum petani menggunakan urea 200-300 kilo, NPK 200-300 kilo. Kalau di sini sangat efisien. Andalannya adalah pupuk organik buatan sendiri, pupuk yang cair buatan sendiri. Ini mesin produksinya. Kemudian ureanya 25 kilo saja, satu musim 1 hektar. 1/10. NPK-nya berapa? 100 kilo saja, sangat efisien. Saya yakin dengan pola-pola ini petani akan sukses, nggak mengeluh pupuk-pupuk apalah karena udah mandiri pupuk ini. Mandiri biopestisida, semuanya diproses di lahan ini. Ini mesin produksi yang terbesar di lahan. Sangat efisien, karena semua bisa diproses di dalam lahan itu sendiri. Luar biasa, insya Allah ini bisa direplikasi di seluruh pelosok tanah negeri kita untuk kesejahteraan petani. Amin. Salam para petani kita, para pejuang pangan. Hargai jerih payah petani, konsumsi pangan lokal, cintai produk dalam negeri, Viva Republik Indonesia. Petani, program pertanian